wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Irsyad Akmal Sudrajat, saya Razan Muhammad Yusuf, saya Joan Halid Atalia, saya Alfrida Oktaviana Naputan, saya Askia Khairun Nur Hamidah, saya Farah Aulia Gunawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik antar suku di Papua. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu biar semangat. Kelompok 3 Persatuan Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan puisi oleh Alfrida. Menggugat merdekamu, karya Medin Yetinama. Engkau berkata, merdeka. Namun tanganmu penuh noda merah, bekas darah yang tertumpah dari raga kusuma bangsa, yang kau hancurkan karena amarah, hanya karena selembar rupiah. Miris kau anggap itu biasa. Engkau berkata, merdeka. Namun, jejakmu adalah jejak derita kepada mereka yang katanya kau cinta. Kau siksa perempuan yang kau cinta. Kekerasan membekas dalam rumah tangga. Anak-anak terlantar kehilangan cinta. Penerus bangsa gagal gapai cita. Aku menggugat merdekamu. Engkau tak pantas memilikinya. Engkau lebih layak jadi musuh bangsa. Merdeka bukan bebas tanpa batas. Biarlah hukum menjadi panglima bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hukum mengawali hak anak bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang konflik antar suku di Papua. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, konflik antara klan atau suku di Papua masih sering terjadi, terutama di wilayah Pegunungan Tengah. Pada awal tahun 2026 terjadi konflik di distrik Kuamki, Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Konflik ini melibatkan kubu Udang dan kubu Nawegelan, asal Kabupaten Puncak. Konflik telah berlangsung sejak Oktober tahun 2025 dan menimbulkan korban jiwa sekiranya 10 orang meninggal dunia. Sebelumnya, konflik serupa juga terjadi di Jayawijaya tahun 2024 yang melibatkan antara suku Nduga dan suku Lani. Selanjutnya ada intisari. Selanjutnya saya akan membacakan intisarinya. Jadi, konflik antar suku di Papua ini memang sudah sering terjadi dan sering terulang. Di topik yang kami angkat kali ini, pemicu utamanya adalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Awal 2026, konflik ini kembali pecah di distrik Kuamki Narama, Kabupaten Mimika, antara kubu Udang dan kubu Nawegalen, yaitu pendatang dari Kabupaten Puncak. Konflik yang sudah berlangsung sejak Oktober 2025 ini telah menewaskan sekitar 10 orang, termasuk warga sipil, perempuan, dan seorang pendeta. Upaya mediasi juga sudah beberapa kali dilakukan, tapi tetap gagal untuk meredam konflik tersebut. Aparat keamanan pun
terus melakukan pencegahan dan penindakan terhadap provokator. Ternyata kasus serupa juga pernah terjadi di Jayawijaya tahun 2024 yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Menurut antropolog, perselingkuhan ini memang sangat sensitif dalam kalangan masyarakat Papua karena berkaitan dengan proses dan denda adat. Jika denda tersebut tidak segera terselesaikan, itu akan menjadi perang terbuka. Selanjutnya ada penyebab konflik. Baik, saya akan menjelaskan penyebab konflik. Penyebab konflik yang pertama adalah dipicu oleh terjadinya perselingkuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua, dalam adat Papua, pernikahan merupakan suatu hal yang melalui proses adat yang sangat sakral. Yang ketiga, perselingkuhan dianggap sebagai suatu hal yang sangat merusak kehormatan. Yang keempat, ketidaksepakatan terhadap pembayaran denda adat memicu terjadinya konflik terbuka. Dan yang terakhir, adanya korban jiwa membuat konflik semakin sulit diselesaikan karena memicu adanya rasa dendam. Selanjutnya ada upaya penyelesaian. Baik, upaya penyelesaian yang pertama secara jangka pendek, yaitu memisahkan dua kubu yang bersangkutan. Kemudian penegasan oleh aparat setempat agar konflik tidak berlanjut. Selanjutnya adalah jangka panjang. Upaya penyelesaian jangka panjang yang pertama adalah berdialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat setempat. Yang kedua, membangun kesepakatan penyelesaian menyeluruh dan menegakkan hukum positif agar konflik yang serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya ada solusi penyelesaian konflik. Baik, selanjutnya ada solusi penyelesaian konflik. Yang pertama, penguatan dialog dan mediasi sejak dini sangat penting. Ketika masalah rumah tangga muncul, harusnya tokoh adat dan tokoh agama segera dilibatkan agar konflik tersebut tidak meluas. Yang kedua, penyelarasan hukum adat dan hukum positif perlu dilakukan. Hukum adat tetap dihormati sebagai budaya masyarakat Papua, tapi juga harus berjalan seiring dengan hukum negara agar tidak melegitimasi kekerasan. Yang ketiga, pencegahan konflik melalui edukasi sosial dan penyadaran masyarakat tentang dampak konflik. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus diberi pemahaman tentang bagaimana caranya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, pentingnya komunikasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, peran aktif pemerintah daerah dan pendampingan masyarakat dan pengawasan konflik. Jadi pemerintah itu harusnya nggak cuma hadir pada saat terjadi konflik, tapi juga aktif memberi regulasi, himbauan masyarakat, dan pendampingan masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Pasal 28G, ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, dan harta benda. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 338 KUHP Tindak Pidana Pembunuhan, Pasal 351 KUHP Penganiayaan, Pasal 406 KUHP perusakan barang milik orang lain. Makna keterkaitan pasal konflik yang menimbulkan korban jiwa, melanggar hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28A, tindakan kekerasan dan pembunuhan termasuk tindakan pidana menurut KUHP. Hukum adat diakui, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada upaya pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam menangani konflik ini. Yang pertama yaitu aparat melakukan penyisiran dan juga razia untuk mencegah terjadinya konflik secara meluas. Yang kedua yaitu penindakan tegas terhadap provokator sesuai hukum yang berlaku.
Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah daerah merencanakan peraturan daerah atau disingkat Perda terkait penanganan konflik tersebut. Yang keempat yaitu mendorong penegakan hukum positif agar tidak selalu bergantung pada hukum adat. Yang kelima yaitu mengajak forum koordinasi pemimpin daerah untuk mencari solusi yang permanen dan tidak berjangka pendek. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari peristiwa yang terjadi di Mimika dan Jayawijaya, kita bisa melihat bahwa masalah yang awalnya bersifat pribadi bisa berkembang menjadi konflik besar atau kelompok karena menyangkut harga diri dan kehormatan adat. Nah, jika penyelesaian tidak dilakukan secara adil, maka rasa dendam yang awalnya telah ada akan berkembang dan semakin besar sehingga akan memperpanjang konflik dan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara menyeluruh perlu dilakukan dengan menggabungkan hukum adat dan hukum positif serta melibatkan tokoh adat, lalu aparat dan pemerintah dan aparat keamanan. Nah, dengan langkah yang cepat, tegas, dan melalui dialog yang damai, diharapkan konflik antar suku dapat dicegah agar tidak terulang kembali, sehingga akan mencegah keberlangsungan konflik atau konflik yang panjang dan juga mencegah banyaknya korban jiwa serta kerugian yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.